Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita belajar di pelajaran PAI yang sudah menjadi jadwal rutinitas dalam setiap pekannya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah, yang di rumah sehat semua. Semoga keluarganya pada sehat dan segala perilakunya tetap sesuai dengan koridor yang sudah Allah tetapkan, yaitu dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Sebelum kita mulai untuk agenda pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu mengingat hari ini sudah melakukan kebaikan apa. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah ridho dan kemudian kita diberikan keberkahan dan pahala yang berlipat. Dan jika pun kita melakukan kesalahan, semoga orang di sekeliling kita memaafkan dan Allah pun segera ridho gitu ya. Kita ingat-ingat orang tua kita, keluarga kita, semoga mereka semuanya sehat, segala yang dilakukan berjalan dengan lancar dan mudah sehingga hidupnya nyaman dan tentram. Adik-adik semua, anak-anak semua yang saya sayangi, yang Allah selalu lindungi, sebelum kita mulai, bareng-bareng kita berdoa seperti biasa. Kita doa bersama-sama ya, yang mendengarkan, ibu semuanya, mohon didengarkan dan kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah atas segala yang kita lakukan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Karena kita sudah di kelas 9, maka kita coba ingat-ingat dulu ya, rukun iman ada berapa? Nah, ya, sebutkan coba. Oke, ada berapa? Ada 6. Oke, yang pertama adalah rukun iman 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, iman kepada malaikat Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama agar kita semuanya paham dan bisa ingat bahwa segala yang kita lakukan atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hebat ya. Oke, dicek dulu nih suaranya semuanya, semoga bisa mendengarkan. Kalaupun tidak mendengarkan, bisa nanti diulang. Nah, nanti kita share di YouTube. Semoga semuanya bisa mendengarkan dan menyimak apa yang akan kita pelajari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, siap ya semuanya? Oke, kita siapkan dulu. Barangkali catatannya belum disiapkan, pulpennya belum disiapkan, mangga disiapkan. Oke, semoga bisa disimak dengan baik ya semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari di kelas 9 ini di semester 2 adalah tentang qada dan qadar, yaitu di bab 1. Tadi kita sudah mengingat bahwa qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Nah, kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim wajib mengimani rukun iman. Rukun berarti wajib untuk diimani. Siapapun orang yang sudah masuk Islam, beragama Islam, maka
enam-enamnya ini wajib untuk diyakini, wajib untuk diimani. Begitupun dengan yang terakhir yaitu qada dan qadar. Gitu ya. Oke, yang pertama kita harus mengerti, memahami tentang pengertian qada dan qadar. Ya, menurut bahasa qada adalah berarti hukum, ketetapan, perintah, pemberitahuan, kehendak, dan penciptaan. Nah, kalau kita tahu bahasanya kayak gini, berarti qada adalah hukum, ketetapan, perintah, pemberitahuan, kehendak, dan penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tokoh ulama yang berpendapat bahwa qada adalah ketetapan yang sudah terjadi. Jadi, apapun yang kemarin-kemarin sudah terjadi itu dalam pengertian secara bahasa adalah ketetapan. Nah, qada juga bisa diartikan dengan keputusan. Nah, kemarin sudah terjadi berarti sudah Allah putuskan. Itulah yang haknya seorang makhluk. Untuk lebih jelasnya, qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluk ciptaannya seperti perubahan, penciptaan, dan termasuk di peniadaannya. Kalaulah sekarang ada diri kita, yang di lingkungan kita, apa yang kita lihat, yang Allah sudah ciptakan, maka di situ pun Allah menetapkan kapan peniadaannya. Gitu. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketetapan Allah sejak zaman azali terkait semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya dan sesuai dengan irodahnya. Dalam hal itu, qada mencakup hal yang baik dan buruk, hidup matinya, dan lain-lainnya. Jika sesuatu sudah datang pada waktunya, akan terjadi sesuatu dengan ketetapan dari sebelumnya, maka hal ini disebut dengan qada. Adapun yang dimaksud dengan zaman ajali adalah zaman yang saat itu segala sesuatu belum tercipta. Jadi zaman azali itu zaman gak ada apapun, zaman sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Allah sudah menuliskan setiap makhluknya dia akan seperti apa ketika sudah diciptakan. Nah, itulah zaman azali, zaman sebelum terjadinya, zaman sebelum adanya segala sesuatu yang Allah ciptakan. Gitu ya. Ada bisa dipahamin semuanya? Nah, nanti bisa diulang lagi ya. Dalam sebuah hadis dibacakan ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu fi dzalika mudghah misla dzalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa walladzi la ilaha ghairuhu illa ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar wa fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari Muslim. Nah, di sini ada yang ditebalin warna merah. Ayo baca bareng-bareng yang ditebalin warna merah ya. Summa yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau dari Bukhari Muslim berarti muttafaq alaih, wajib kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Yuk kita coba baca artinya bareng-bareng. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dialah orang yang jujur dan terpercaya, pernah bercerita kepada kami. Siapa tadi? Rasulullah bercerita kepada sahabat. Apa yang Rasulullah ceritakan? Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama waktu itu juga, yaitu 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Nah, setelah itu kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk apa? Meniupkan roh kepada janin tersebut, kepada segumpal darah tersebut, dan mencatat 4 perkara. Yang pertama adalah rizkinya, yang kedua ajalnya, kapan dia akan meninggal, yang ketiga amal perbuatannya, ketika dalam kehidupan nanti dia seperti apa perbuatan perilakunya, dan sengsara atau bahagia dalam hidupnya gitu ya. Nah, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta. Namun ketetapan Allah mendahulinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga kita bagian dari orang yang awalnya baik, tengahnya baik, di akhir hidup kita tetap Allah berikan keteguhan dalam hati kita semuanya, sehingga dalam meninggalnya pun ketika kita adalah husnul khotimah. Masih ingat ya? Di situ Allah menulis 4 hal. Yang pertama rizki, yang kedua amal perbuatan, yang ketiga ajal, dan apakah ketika nanti kita hidup itu sengsara atau bahagia, sudah Allah tulis ya. Nah, selanjutnya, sedangkan qadar menurut bahasa mempunyai arti kepastian, ukuran, dan peraturan. Selebihnya ada ulama yang berpendapat bahwa qadar adalah mencakup semua ketetapan yang belum terjadi. Nah, diingat-ingat, qada ketetapan yang sudah terjadi. Kalau tadi kita belajar tentang qada ya, kalau qadar berarti di sini mencakup semua ketetapan yang belum terjadi. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah sebagai perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali yang sesuai irodahnya ya. Masih ingat zaman azali, zaman belum adanya segala sesuatu. Allah belum menciptakan segala sesuatu. Di zaman itulah Allah sudah menentukan kita seperti apa gitu ya. Nah, dan ditetapkannya itu pun sesuai dengan irodahnya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian qadar juga bisa dikatakan sebagai takdir dari Allah yang berlaku untuk semua makhluk hidup, mencakup takdir yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika Allah sudah menetapkan terjadinya sesuatu hal pada waktu yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut disebut dengan qadar. Nah, anak-anak semua, sudah kita belajar tentang pengertiannya? Nah, kita simpulkan ya. Dari uraian tersebut di atas yang tadi kita sudah dengarkan, sudah Ibu sampaikan, dan kalian semua juga sudah membaca di slide, maka dapat disimpulkan bahwa beriman kepada qada dan qadar Allah adalah meyakini bahwa Allah telah membuat ketetapannya sejak zaman azali terhadap ciptaannya, dan Allah juga berkuasa mengubah ketetapannya apabila orang mau berusaha untuk merubahnya, disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Gimana? Paham ya? Diulang.
Qada dan qadar Allah adalah meyakini bahwa Allah telah membuat ketetapannya sejak zaman azali terhadap ciptaannya, dan Allah juga berkuasa mengubah ketetapannya apabila orang, manusia, makhluknya mau berusaha untuk mengubahnya disertai dengan ikhtiar, usaha, dan doa. Minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi dua hal, harus berusaha, ikhtiar, memilih apa yang akan dilakukannya, dan tidak cukup itu. Senjata kita adalah dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami pengertian qada dan qadar Allah, maka tidak tepat orang yang berkata bahwa nasibnya sudah ditentukan oleh Allah, kemudian dia pasrah terhadap segala ketetapan Allah tersebut. Nah, pemahaman ini tidaklah benar, tidak benar. Pemahaman ini sangatlah tidak benar. Jadi kalau apa-apa kita pasrah, udahlah itu mah udah dari Allah. Nah, kira-kira kita sudah usaha belum? Nah, jangan pasrah dulu. Harus ada yang namanya usaha, harus ada yang namanya ikhtiar, harus ada namanya aktivitas yang kita lakukan merubah apa yang kita inginkan. Ya, maka ayo berusaha untuk mencapai yang sudah menjadi cita-cita kita semua, gitu ya. Oke, masih pada nyimak ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi kita belajar tentang pengertian qada dan qadar. Selanjutnya kita belajar dalil apa yang menjadi rujukan. Nah, kita harus tahu bahwa kita belajar dalil. Ya, ada dua, dalil nakli, dalil akli. Nah, kita belajar dari dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau akli berarti bersumber dari pemikiran makhluk, yaitu manusia dengan akal yang sehat, disesuaikan dengan kondisi dan sebagainya, bertentangan enggak dengan agama. Nah, itu bisa menjadi dalil rujukan. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama firman Allah surat At-Taubah ayat 51. Boleh dilihat ya di layar dan coba kita baca bersama-sama. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan tusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang beriman dan harus bertakwa. Nah, gitu ya. Maka harus yakin banget kita, biar nggak gampang depresi, nggak gampang galau, gitu ya, nggak gampang tiba-tiba berkeluh kesah. Kita yakin apapun yang menimpa kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau udah tahu kayak gitu, hati kita yang awalnya nggak nerima, lambat laun insya Allah akan ikhlas, mencoba berusaha ikhlas. Yang kedua, surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, Allah menciptakan yang kita lihat, misalnya depan kita papan tulis, di rumah kita ada kursi, di luar rumah kita ada pohon, ada tanah, ada kerikil, ada pagar dan sebagainya. Kalau lihat ke atas ada langit, gitu kan? Ada burung, ada capung dan sebagainya. Maka ingat, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Sudah pas, ya, sudah maksimal, sudah sempurna. Maka di situ kita nggak boleh nih ketika lihat sesuatu yang nggak sesuai, ngejek, mencela, menjelek-jelekkan. Hati-hati, berarti apa itu? Tidak meyakini atas yang Allah tetapkan. Karena Allah menetapkan segala sesuatu
menurut ukurannya. Insya Allah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhiduhu Allahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini sesuatu dari makhluk Allah yang melata. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Apabila sudah tiba waktunya yang telah Allah tentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mendahulukannya. Surat An-Nahl ayat 61. Jadi segala sesuatu yang ada ini sudah ada ukurannya, sudah ditetapkan. Maka apapun yang terjadi dengan kita gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Nah, menurut surat An-Nahl ayat 61. Nah, di situ tadi dijelaskan jika Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di muka bumi ini sesuatu dari makhluk yang melata. Masya Allah, ya Allah. Allah menangguhkannya sampai batas waktu yang sudah Allah tentukan. Nah, kalau kita kadang ya melihat sesuatu nggak sesuai, kalau nggak di sana emosi, langsung nggak nanya ini itu, tapi langsung berekspresi, langsung kelihatan tidak sukanya atau bertindak yang tidak sesuai. Nah, tapi Allah apa? Ketika makhluknya berbuat zolim, gak langsung Allah hukum, tapi Allah tangguhkan sampai batas waktu. Di mana Allah menangguhkan inilah, kalau manusia makhluknya sadar, maka dia akan mencoba untuk mengevaluasi dirinya. Ya, setelah dia evaluasi, kalau dia sadar lagi, dia akan mencoba memperbaiki dirinya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita bagian dari makhluk Allah yang selalu diridhoi, yang diberikan kesempatan untuk bisa mengevaluasi diri, sehingga lambat laun kita akan menjadi makhluk yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya. Dengan memahami pengertian qada dan qadar Allah, maka tidak tepat bagi orang yang berkata bahwa nasibnya sudah ditentukan oleh Allah, kemudian dia pasrah terhadap segala ketetapan Allah tersebut. Pemahaman ini sangatlah tidak benar. Nah, anak-anak semua, hati-hati. Semua yang kita lakukan memang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita tidak tepat kalau sampai menyampaikan bahwa segala sesuatu ditentukan. Ingat, kita wajib memilih, kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Kalau memang itu hal yang gak baik, kita tinggalkan. Karena apa? Kebaikan dan keburukan biasanya hati kita sudah bisa menyaring. Kalau dalam hati kita ragu-ragu, maka tinggalkan. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, Allah sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk. Disitulah kita bisa memilih. Yuk, semangat bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan pada kita hari ini terjadi, memang itu yang Allah putuskan. Tapi asal pilih yang baik. Yang kedua, dalil akli. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Ya, kita lihat ya, di dunia ini langit ya kayak gitu, pohonnya kayak gitu, tanah ya kayak gitu. Nah, itu apa? Berarti kita tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah yang sudah ditetapkan. Itu tidak akan ada perubahan dalam surat Al-Ahzab ayat 62. Firman Allah berikutnya Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dialah telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, di sini kita harus paham bahwa semua yang Allah ciptakan di langit di bumi ini sudah Allah takar, sudah Allah rapihkan dengan serapih-rapihnya, maka tidak ada celah. Maka semua yang Allah ciptakan insya Allah bermanfaat, gitu ya. Nih, kita biar paham, biar hati kita itu bisa nerima apapun yang Allah beri. Selanjutnya, yang B ini kira-kira yang pengertian, kemudian dalil. Sudah paham ya? Nah, kalau belum paham bisa diulang-ulang ataupun kalian bisa mencari rujukan dari yang lainnya. Bisa mencari di Google, mencari buku referensi-referensi yang lain. Nah, itu silahkan. Karena ilmu itu bisa cari gitu kan ya. Nggak cukup dari satu sumber, nggak cukup dari satu orang. Maka bisa dicari dengan cara yang lain, mudah-mudahan memperkaya ilmu kalian semua. Yang kedua yang kita pelajari adalah macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram merupakan takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat untuk dielakkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak mempunyai kesempatan untuk mengubahnya dan memilihnya. Diulang ya, takdir mubram adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat untuk dielakkan dan sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah ataupun memilihnya. Contohnya di situ ada nih, contohnya jenis kelamin seseorang, peredaran matahari, planet-planet menurut kehendak Allah, usia manusia, warna kulit, ya kan? Warna kulit bisa ya, bisa pakai skincare, pakai apa? Nah, gitu ya. Nah, ada lagi nih, pohon. Nah, itu ya, jenis-jenis takdir mubram yang tidak bisa kita rubah, ya. Kemudian kita lahir dari orang tua siapa namanya, bapak ibunya siapa. Nggak bisa dong kita milih, ya enak temanku bapak ibunya kayak gitu ya, kaya banget, cantik, pinter, aku enak milih dia aja lah. Nggak bisa. Kita sudah Allah tentukan, kita lahir dari rahim ibu kita, kemudian kita punya bapak namanya siapa, begitupun nggak bisa milih adik. Itu pun pas kita lahir nggak bisa milih kakinya panjang sebelah, nggak bisa kemudian kakinya lebar sebelah, semuanya sudah Allah tetapkan. Dan ini nggak bisa kita rubah, gitu ya. Oke, dijelaskan dalam syarah kitab Hadis Arba'in Nawawi, takdir mubram dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah takdir dalam ilmu Allah. Nah, takdir ini tidak bisa dirubah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah orang yang celaka. Nah, Nabi SAW bersabda bahwa dia adalah orang celaka. Nah, ini kan kita sebagai manusia nggak boleh mengejas seseorang ya, tapi ternyata dalam kesehariannya memang dia orang yang celaka, atau nanti ketika sudah di akhir hidupnya dia celaka. Nah, berarti ini adalah takdir yang hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang paham kenapa dia seperti itu. Kita nggak bisa milih-milih, kita nggak bisa merubah, apalagi mulut kita mencelanya dan sebagainya. Karena apa? Yang tahu dia seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Ya. Yang kedua, takdir di dalam kandungan. Nah, takdir di dalam kandungan merupakan malaikat yang diperintah untuk mencatat umur, rizki, amal, bahagia atau celaka dalam hidup kita bagi bayi yang ada di dalam kandungan. Maka
takdir tersebut masuk dalam takdir yang tidak bisa dirubah karena sudah digariskan dalam tubuh si jabang bayi tersebut. Nah, rezekinya, umurnya sampai kapan, amal perbuatannya kayak seperti apa selama hidupnya, kemudian selama hidup itu dia akan bahagia terus ataukah ada rasa resah gelisah, itu sudah tertulis, sudah Allah catat, sudah Allah tetapkan ketika di dalam kandungan seorang ibu. Tapi kita nggak boleh nyalahin, wah ibuku kayak gini. Nah, ingat-ingat semua yang menentukan Allah lewat malaikat, gitu ya. Takdir dua, takdir mu'allaq. Yang pertama takdir apa tadi? Takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq merupakan takdir yang bergantung pada ikhtiar seseorang atau usaha menurut kemampuan yang ada pada diri manusia. Diulang, takdir yang bergantung pada diri ikhtiar manusia dan usaha menurut kemampuan yang ada pada dirinya. Ikhtiar tergantung, ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu memilih, tergantung dia memilihnya A atau B, C atau D. Nah, apapun yang dia tentukan tergantung pilihannya. Setelah ikhtiar memilih ini, maka tergantung pada usahanya. Ketika sudah milih A, usahanya seperti apa? Leha-leha, malas-malasan, ya, atau sungguh-sungguh optimis, ya, dikejar terus. Nah, di situ maka harus ada yang namanya ikhtiar memilih tadi, dan harus ada yang namanya usaha bagaimana untuk mencapai yang dia inginkan. Seperti yang dijelaskan di dalam syarah kitab hadis Arba'in Nawawi, takdir dari mu'allaq adalah takdir yang tergantung atau yang tertunda. Nah, apa? Berarti ada tadi, kita bisa memilih. Setelah memilih kita harus ada usaha. Usaha dengan aktivitas, begitupun usaha dengan doa. Takdir mu'allaq dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, takdir yang ada di Lauhul Mahfudz adalah takdir yang terdapat di dalam Lauhul Mahfudz. Takdir yang ini mungkin bisa berubah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah ummul kitab, Lauhul Mahfudz, ya. Nah, bisa berubah. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki, ya. Ingat ya, yang dikehendaki oleh Allah. Kita boleh memilih, kita boleh berusaha, kita boleh ngapain aja. Tapi ingat, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki. Ya, dikehendaki dulu sama Allah. Berarti kalau kita udah usaha, ternyata hasilnya tetap ya, nggak ada perubahan, maka Allah tetap berkehendak. Allah tetap yang kuasa. Ya. Yang kedua, takdir yang diikuti sebab akibat adalah takdir yang berupa pengiringan hal-hal yang sudah ditetapkan kepada hal-hal dan waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk menjadi kaya, menjadi pandai, menjadi sehat. Seseorang tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu datangnya takdir, tapi nggak ada usaha. Untuk menjadi kaya, kita harus belajar sungguh-sungguh, kita harus bekerja dengan maksimal. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar terus. Nah, untuk menjadi sehat, kita harus makan makanan yang sehat, rajin bergerak, rajin berolahraga. Nah, itu bisa diusahakan. Kalau belajar terus, kalau belajarnya istiqomah, hormat sama guru, sayang sama teman, mau berbagi ilmu, nah insya Allah dia akan jadi orang yang pandai, pandai dan bermanfaat. Ya, kalau dia ingin jadi orang yang kaya, maka dia mencari pekerjaan yang baik, halal. Ketika bekerja juga dia bermuamalahnya atau bergaulnya dengan orang-orang yang baik, insya Allah bermanfaat.
Begitupun ketika ingin sehat, kita harus bisa memilih makanan yang baik, yang thayyib, yang baik buat tubuh kita, bermanfaat enggak, yang halal enggak yang kita makan. Insya Allah akan berpengaruh dengan kesehatan tubuh kita. Tidak mungkin kita menjadi pandai kalau kita suka membolos dan kita malas belajar. Demikian juga kalau kita ingin kaya tetapi suka hidup boros dan malas bekerja, atau kita ingin sehat tetapi kita tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya, maka apa yang kita inginkan itu tidak akan terwujud. Gitu. Mau dapat nilai baik, rajinlah belajar, rajinlah ke sekolah, hormatlah sama guru, sayang sama teman, menjaga lingkungan. Ya. Orang yang meyakini takdir Allah tidak boleh pasrah begitu saja kepada nasibnya, karena Allah SWT yang memberikan akal, yang bisa membedakan mana yang baik untuknya dan mana yang buruk untuknya. Allah SWT juga memberikan tubuh dalam bentuk sebaik-baiknya, berguna untuk sarana berusaha. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita nggak bisa lihat di dalam kita, tapi kita bisa melihat dengan sempurna. Kita bisa berbicara dengan baik. Kita bisa menghirup udara dengan mudah. Walaupun kita nggak lihat di dalam ini ada organ apa saja. Saking sempurnanya Allah menciptakan tubuh manusia, dan inilah takdir Allah. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan baik-baik, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah enggak akan merubah kita, enggak akan merubah suatu kaum kalau Dia enggak ada usaha. Kalau Allah menghendaki kebaikan atau keburukan, maka kita wajib mencari pelindung. Siapa pelindung kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebaikan yang diberikan Allah, alhamdulillah. Kalau keburukan, segera perbanyak istighfar, perbanyak introspeksi diri, evaluasi diri. Karena apa? Keburukan yang Allah berikan, kita nggak akan bisa menolaknya. So, setiap hari banyak berdoa. Semoga kita dijaga oleh Allah. Nggak cukup doa, bagaimana perilaku kita pun kepada orang lain harus juga baik, agar kita terhindar dari keburukan mereka. Dan mereka pun tidak berbuat buruk kepada siapapun. Ya. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan tiap-tiap umat memiliki ajal, batas waktu yang Allah tentukan. Saya, kalian, siapapun yang ada di dunia ini ada batasnya. Gak selamanya hidup. Setelah ini mungkin di antara kita tiba-tiba ada yang sakit, atau keluarga kita tiba-tiba gak ada. Karena apa? Batasnya udah habis. Udah Allah tentukan. Di mana tadi? Di Lauhul Mahfuz. Sejak zaman azali udah ditulis kapan umur kita, waktu kita di dunia sampai kapan sudah tertulis. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula melanjutkannya. Gak bisa tiba-tiba udah waktunya, tahan malaikat, aku belum mau mati. Gak bisa. Atau pengen duluan mati, ya Allah aku gak kuat dan sebagainya, bunuhlah aku, matikanlah aku ya Allah. Gak bisa. Karena apa?
Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal, ada batas waktu yang sudah Allah tentukan. Yuk, bareng-bareng kita berdoa semoga kita dijaga oleh Allah, iman Islam kita selalu kuat di dada kita, sehingga perilaku kita pun selalu dalam koridor yang baik. Ya, selanjutnya. Nah, kita tadi sudah belajar dalil, kemudian kita belajar pengertian, kemudian kita belajar juga macam-macam takdir, ada mubrom, ada mu'allaq. Semoga masuk ke pikiran, masuk ke hati. Selanjutnya bisa dilihat kembali ya. Seorang muslim yang yakin dengan ketentuan Allah pasti akan mempunyai tingkat ketaatan yang tinggi. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar ada 7. Mungkin banyak sebenarnya ciri-cirinya ya, tapi yang bisa saya tulis, saya sampaikan kepada kalian semua ada 7. Nanti bisa cari atau bisa kok merenung, membayangkan, mengingat-ingat, oh iya, ternyata kalau aku beriman sama qada dan qadar tuh ada banyak loh ciri-cirinya. Yang pertama, selalu sadar dan menerima kenyataan. Sadar dan menerima kenyataan, faktanya apa yang terjadi dengan kita nerima. Yang kedua, pas sadar dengan kenyataan, kita senantiasa bersabar. Nomor 2, 1 selalu sadar, yang kedua senantiasa bersabar. Yang ketiga, rajin dalam berusaha dan tidak menyerah. Selalu berusaha, selalu berikhtiar, selalu beraktivitas, nggak mudah menyerah. Nah, introspeksi buat diri saya, buat kalian semua, barangkali tiba-tiba ngeluh, menyerah dan sebagainya. Ternyata takdir Allah kayak tadi, ada yang bisa diusahakan. Dengan cara apa? Usaha dan ikhtiar. Keempat, bersikap optimis. Wah, aku pasti bisa nih. Aku pasti bisa melampauinya. Sebelum Allah kasih batas waktu, aku berakhir, insya Allah aku bisa meraihnya. Nah, berarti apa dia? Visioner, berpikiran ke depan, optimis, bisa mencapai, bukan pesimis. Udahlah ya, udahlah, nggak usah gitu aja deh. Nah, hati-hati ya. Nomor 4. Yang kelima, senantiasa bersikap tawakal. Apa tawakal? Setelah berusaha, setelah memilih, setelah bersabar, setelah rajin, setelah bersikap optimis, ya. Maka di situ kita tawakal, berserah diri. Allah, aku sudah usaha ya Allah, aku sudah berusaha dengan maksimal, mengikuti aturan yang ada, belajar maksimal, sayang sama orang tua, sama guru dan lingkungan yang ada. Ya Allah, aku bertawakal, berserah diri kepada-Mu ya Allah. Yang keenam, ciri-ciri orang yang beriman pada qada dan qadar, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kelihatan ya. Kelihatan orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar itu apa? Menaati perintah Allah gampang. Menaati perintah Allah udah jelas. Mana yang boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang wajib dilakukan, itu udah jelas. Di hadis ada, di Al-Quran ada, kadang udah ada bukunya, ya nggak? Dan menjauhi yang nggak boleh. Yang dilarang oleh Allah tuh dijauhin, tidak dilakukan, ya. Dideketin aja enggak, ya. Kalau deket-deket nanti ikut-ikutan, maka menjauhi, jauhin. Kalau emang itu haram, udah jelas haram, jauhin. Kalau itu kelihatannya makruh, lebih baik dijauhin. Kenapa? Makruh kalau dilakukan, sering dilakukan menjadi haram. Yang ketujuh, mengisi kehidupan dengan hal positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Masya Allah ya. Itu ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. 1, selalu sadar dan menerima kenyataan. 2, senantiasa bersabar. 3, rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. 4, bersikap optimis bukan pesimis. 5, senantiasa bersikap tawakal. 6, menaati perintah Allah dan menjauhi larangan. 7, mengisi kehidupan dalam hal positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak, di dunia dan di akhirat, gitu ya. Nah, yang C adalah mau berakhir ya, pembelajaran kita mau berakhir.
Hikmah dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Apa sih hikmahnya? Faidahnya apa? Gitu kan ya. Kita beriman, kita yakin. Kita itu apa ya? Ya intinya iman, yakin bahwa Allah itu udah punya qada, udah punya qadar, udah punya ketentuan, udah punya keputusan. Hikmahnya apa buat kita? Yang pertama, melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini bisa makan apa, hari ini aku dikasih uang saku berapa. Alhamdulillah, berarti Allah emang ngasih takdir aku kayak gitu. Alhamdulillah, hari ini bisa kumpul bareng teman-teman. Alhamdulillah, hari ini di sekolah bertemu dengan guru-guru. Alhamdulillah, hari ini dan sebagainya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sadar dengan makna qada dan qadar, semakin yakin bahwa usaha yang kita lakukan tuh memang atas kehendak Allah, atas ketentuan Allah. Yang ketiga, melatih diri, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Jadi dengan qada dan qadar itu orang berpikiran, oh iya, aku harus berjuang, aku ini harus maksimal melakukan apa yang aku cita-citakan. Aku tuh harus berusaha menunjukkan kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman, bahwa aku memang giat berusaha untuk mencapai cita-cita. Yang keempat, menghindarkan dari sifat sombong. Gak boleh sombong. Karena apa? Semua yang terjadi di dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dalam hidup kita udah pasti atas qada dan qadar Allah. Bukan diri kita, bukan, tapi Allah yang menentukan qada dan qadarnya. Kelima, menenangkan jiwa. Jiwa kita jadi tenang, jadi jiwa kita jadi nyaman. Jiwa kita lebih ikhlas, jiwa kita selalu bersabar. Yang keenam, membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Ada 6 hikmah yang bisa diambil dari pelajaran qada dan qadar. Kalau mau nambahin masih banyak, gak cukup ini, banyak banget yang bisa diambil dari kita mempelajari pelajaran qada dan qadar. Hikmahnya ya, diulang ya. Yang pertama, hikmah iman kepada qada dan qadar melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak putus asa. Yang keempat, menghindarkan dari sifat sombong. Yang kelima, menenangkan jiwa. Dan yang keenam, membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir setelah kita belajar hikmahnya, fungsinya, fungsi iman kepada qada dan qadar ini 1-4 ini semuanya sudah tercantum di Al-Quran. Nanti di rumah dibaca fungsi ini yang udah ada di Al-Qurannya, dibaca ayatnya dan artinya. Nah, pertemuan nanti, pekan berikutnya, ini nanti per siswa membaca ayatnya dan artinya. Kalau lebih bagusnya lagi, dihafal. Untuk pertemuan berikutnya dibaca dulu. Nah, nanti kalau masih ada waktu, kita coba untuk menghafal bersama-sama. Apa fungsinya? Yuk dibaca bareng-bareng. Fungsi iman kepada qada dan qadar yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Jelas ya, Al-Hadid ayat 22. Nanti bisa dilihat ya. Kalau yang sekarang bawa Quran, boleh dibuka Qurannya. Nah, bener nggak? Nanti kalau emang salah, nggak apa-apa, diralat. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, kalian juga belajar. Yang kedua,
mendidik manusia untuk senantiasa berusaha ikhtiar. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi yang udah kita baca ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan seterusnya. Udah hafal ya. Dan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang ketiga, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan bertawakal. Surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Ali Imran ayat 159. Silakan dicek, dibaca ayatnya dan artinya. Yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong dan takabur. Mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong dan sombong atau takabur. Takabur artinya sombong gitu ya. Quran surat Luqman ayat 18. Tuh, apa? Fungsi iman kepada qada dan qadar. Ada 4, mungkin masih banyak di Al-Quran ya. Nah, kita 4 dulu belajarnya, diulang. Silahkan dibuka Qurannya, dibaca ayat dan artinya sampai lancar. Pelajaran berikutnya kita baca per siswa 1. Kalau masih ada kesempatan nanti menghafal. Ya, begitu ya. Biar apa? Biar benar-benar paham. Oh ya Allah, ternyata segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami sudah Engkau catat, sudah tercantum dalam Al-Quran. Ya. Begitu hari ini pembelajaran yang bisa kita simak bersama, yang bisa kalian dengarkan dari saya. Kalau kurang, kalian bisa membaca-baca dari buku, dari Google, dari yang lain-lain. Yang penting bermanfaat untuk pembelajaran kita. Nah, kita ingat ya, kita belajar tentang pengertian qada dan qadar. Silahkan nanti dibaca lagi, qada apa, qadar apa. Kemudian kita belajar dalilnya tentang qada dan qadar. Mana aja tadi suratnya, silahkan nanti diulang dibaca. Yang ketiga kita belajar tentang macam-macam takdir. Tadi takdir mubrah dan takdir mu'allaq. Contoh-contohnya, boleh nyari contoh ya, silahkan biar terbuka pemikirannya. Yang keempat tadi kita belajar hikmah dan fungsi belajar tentang qada dan qadar. Nah, itu yang bisa kita pelajari pekan ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan begitu pun buat kalian semua. Silakan belajar dan belajar, tidak cukup membaca, tapi kita semua bisa belajar dengan apa yang kita lihat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan belajar. Semoga ilmunya makin meluas dan Allah berkahi dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali semuanya.